الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang kami muliakan tuan-tuan guru, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang tiada terkira, nikmat kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga kita di subuh hari Ahad ini dapat hadir ke rumah yang mulia, Masjid Nurul Ihsan yang kita cintai, untuk salat subuh berjamaah. Dan setelah salat subuh kita mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang hadir khususnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat termasuk ahli taqwa. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya sampai di hari yang kemudian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang dianjurkan ketika tiba Idul Adha yaitu menyembelih hewan kurban. Pagi hari ini atau subuh hari ini kita hanya mengulang kaji terkait dengan ibadah kurban. Ibadah kurban yang kita kenal atau yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat kita kurban. Tapi kalau dalam kitab-kitab fikih yang dipakai itu istilah udhiyah, idhiyah atau dhiyah. Kalau ini yang disebutkan kepada masyarakat kita, pasti banyak yang tak paham. Contoh, ibu ikut udhiyah hari nahar nanti. Apa itu udhiyah? Atau idhiyah atau dhiyah? Yang kita kenal istilah kurban. Kurban itu secara harfiah maknanya dekat. Kata kurban ini ada dalam surah Al-Maidah ayat 102. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Jadi kata kurbanan itu peristiwa yang terjadi di masa Nabi Adam ketika terjadi perselisihan antara dua putranya Qabil dan Habil. Akhirnya diambil jalan penyelesaiannya, perintah kepada kedua anaknya itu untuk masing-masing berkorban. Jadi kata kurban itu secara harfiah maknanya dekat. Kita menggunakan istilah kurban, panitia kurban, hewan kurban dan seterusnya. Tidak salah digunakan itu, tidak. Bahkanlah itulah inti dari ibadah pada hari ini, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah. Jadi kita menyembelih hewan pada yaumul nahar, arti hari tasyrik itu tujuannya adalah taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada istilah lain dalam surah Al-Hajj ayat
27. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang besar, dzibh. Jadi ada juga istilah dzibh dipakai dalam Al-Quran. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Yang ketiga, nahar. Nah, nahar ini juga pun kurang begitu ma'ruf atau masyhur di tengah-tengah masyarakat kita. Yang masyhur tadi atau ma'ruf itu tadi kurban. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah. Jadi kata nahar. Tapi yang dipakai dalam istilah fikih itu adalah udhiyah, idhiyah atau udhiyah. Jadi sama saja semuanya. Jadi kalau secara umum di tengah-tengah masyarakat kita kurban. Tapi secara khusus dalam Al-Quran yang disebut dengan dzibh ada nahar, dan di kitab-kitab fikih dipakai istilah udhiyah, idhiyah atau udhiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan kurban, udhiyah atau idhiyah atau udhiyah tadi? Itu adalah hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Yaumun Nahar, 10 Dzulhijjah. Ayyam tasyriq. Nah, menyebutnya jangan salah, jangan tasyriq, jangan huruf qaf. Syarraqa yusyarriqu tasyriqan. Qaf. Kalau qaf itu sifatnya isti'la. Setelah isti'la lagi mufakham, tebal, juga qalqalah, tasyriq. Jangan tasyriq. Kalau tasyriq artinya mensekutukan, bukan hanya mensekutukan, tapi ayyam tasyriq. Nah, jangan salah dari itu. Tapi jangan pula terlalu kuat qalqalahnya, meskipun itu qalqalah bukrah, ayyam tasyriq. Terlalu fasih kali. Jadi hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Yaumun Nahar, 10 Dzulhijjah, dan 3 hari tasyriq, 11, 12 dan 13. Jadi yang disebut dengan kurban itu adalah hewan yang disembelih, itu disebut dengan kurban. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya terbatas. Makanya kurban itu cuma 4 hari. Sama dengan haji. Haji itu terbatas waktunya. Al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Tak ada setelah itu lagi haji. Beda dengan umrah. Umrah itu kapan saja boleh. Sepanjang tahun boleh berumrah. Haji ada bulannya, ada harinya. Begitu juga dengan kurban, ada bulannya, ada harinya. Beda dengan akikah. Kalau akikah meskipun sama-sama sumbernya kapan saja boleh dilakukan. Bahkan kalau Bapak Ibu sampai hari ini belum berakikah, berakikah untuk dirinya sendiri masih boleh. Tapi kalau kurban, harinya ditentukan, bulannya juga ditentukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya kurban itu? Ijma' ulama atau sepakat ulama, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Ada hadis Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan Allah keluasan rezeki, Yaumun Nahar, 10 Dzulhijjah, Ayyamut Tasyriq, 11 sampai 13, diberikan Allah pada hari itu dia kelebihan rezeki. Walam yudhi, dia tidak mau berkurban. Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat. Tapi hadis ini tidak menyatakan kurban itu punya wajib. Hanya sampai sunnah muakkadah. Yang wajib hanya pada diri Nabi sendiri. Kalau Nabi wajib dia berkurban. Wanhar. Perintah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya itu dibagi 2. Yang pertama sunnah kifayah. Ini barangkali perlu dijelaskan kembali agar kita tidak salah paham.
Ada penjelasan kadang-kadang kita dengar satu keluarga cukup satu korban. Bukan begitu maksudnya. Sunnah kifayah itu, kalau ada satu keluarga tidak 5 orang, satu orang saja di dalam keluarga itu yang mampu berkorban, maka gugurlah tuntutan sunnah tadi kepada yang lain. Kita 5 orang dalam keluarga, yang mampu berkorban cuma suami atau ayah, yang lain belum mampu. Maka satu orang tadi itu sedang menggugurkan anjuran sunnah kurban tadi kepada anggota keluarga yang lain. Bukan berarti kurban cukup satu saja untuk satu keluarga. Itu salah penjelasannya dalam fikih, bukan begitu maksudnya. Kalau misalnya 5 anggota keluarga itu ternyata mampu, dia tidak sunnah kifayah tapi sunnah ain, masing-masing menjadi sunnah. Istrinya mampu, ada gajinya. Anaknya mampu, sudah bekerja. Jadi tidak lagi sunnah kifayah, dia menjadi sunnah ain. Begitu penjelasannya. Ini kadang-kadang entah ustaznya salah menjelaskan atau jamaah yang salah menangkap. Jadi bukan yang dimaksud itu satu keluarga cukup satu kurban, bukan itu maksudnya. Dalam kajian fikih tidak begitu penjelasan. Yang dimaksud dengan sunnah kifayah itu, kalau dalam satu keluarga itu hanya satu orang saja yang mampu berkorban, maka ukurlah anjuran itu untuk anggota keluarga yang lain. Begitu maksudnya. Tapi kalau masing-masing mampu, masing-masing di hari itu menyembelih hewan kurban. Begitulah penjelasan. Jadi kalau bapak satu keluarga ada 4 orang, masing-masing mampu, ya masing-masing berkorban pada hari. Bapak Ibu yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dasar dan ibadah kurban ini? Pertama, ayat Al-Qur'an surah Al-Had ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'ir. Dan unta-unta itu kami jadikan untuk kamu sebagai tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu juga syiar. Karena itu syiar, maka pelaksanaan dilakukan secara terbuka. Karena dia tanda keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, tanda dari syariat agama ini. Maka tak boleh menyembelih kurban itu diam-diam. Dulu di Jakarta pernah dilarang, di sekolah nggak boleh, di masjid nggak boleh, di RPH yang boleh katanya. Ini bukan sembelihan biasa. Ini sembelihan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syiarnya. Kalau syiar itu harus ditunjukkan. Sama dengan lampu-lampu lintas. Itu harus nampak dia. Jangan pula pasang lampu-lampu lintas, jalan menikung, ditaruhnya di bawah jurang. Yang masuk jurang orang kan tak nampak tandanya. Begitu dengan ibadah kurban, harus dinampakkan dia, diperlihatkan, diketahui oleh orang ramai, terutama umat Islam. Bahkan kepada anak-anak kita ditunjukkan. Jangan pula takut-takut nyuri ya kurban itu. Takut itu syiar. Jadi kurban itu syiar, tak boleh ditutup-tutupi. Ditunjukkan kepada umat Islam, begitu juga kepada umat-umat yang lain. Jadi tak boleh dilarang. Jangan mentang-mentang berpuasa buat peraturan suka-suka kan. Apalagi kalau itu menyentuh syariat agama kita, agama Islam. Kita mayoritas itu nggak boleh sombong. Tapi kalau ada petanya yang secuilnya dia menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan ibadahnya, apalagi bentuknya syiar. Adanya itu syiar. Maka harus buat adanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syiar dia. Harus kuat, harus tahu orang. Begitu juga kurban tadi. Kalau azan mulanya bulan, siapa yang mau mendengar? Cuma diatur volumenya. Itu adanya kan. Bukan dilarang ada kan. Diatur volumenya, diatur durasinya, itu yang diatur. Yang lain-lain
Dilarang tidak? Tidak dilarang, cuma diatur. Perlu pengaturan. Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 syarat yang diperhatikan dalam berkurban. Yang pertama, al-dini. Ada perbuatan menyembelih. Jadi tanggal 10, 11, 12 dan 13 ada perbuatan menyembelih. Tidak tiba-tiba ada datang lagi satu kontainer mati. Tak ada pernah menyembelih di sini. Tiba-tiba ada katanya daging kurban di sini. Entah dari mana datang. Padahal masih tanggal 10, masih pagi hari sudah datang. Apa ini? Daging kurban kata orang. Kapan disembelih? Tak tahu kita. Itu tidak kurban. Yang kedua, adzabih, ada yang menyembelih. Ada yang berkurban, ada yang menyembelih kurban itu. Kalau kita bawa hewan kurban kemari sampai tanggal 13 tak ada yang menyembelih, itu enggak kurban walaupun namanya hewan kurban. Tak ada yang berani menyembelih. Tolak-tolakan semua, bapak lah. Lama-lama sampai tanggal 13 mau terbenam matahari, tak ada satu yang mau menyembelih. Walaupun itu tadi diperuntukkan hewan kurban, tapi tak ada yang menyembelihnya, tak jadi kurbannya. Kalau kita nggak mampu, minta tolong kepada petugas penyembelih. Tapi pula pengertian lah sama petugas penyembelih ini. 10 ekor kambing itu disembelih, tak ada pengertian. Pengertian dimaksud itu adalah kebaikan yang kita berikan kepada dia, karena juga kita dapat baik sama dia. Dia sudah berbuat baik dengan diri kita. Jadi jangan biarkan aja dia dengan tangan kosong pulang ke rumahnya. Tapi tak boleh apa dari bagian kurban itu jadi upah, tak boleh. Sembelihnya pulangnya sapi kita 4 ekor kan, kakinya ambil untuk bapak semua, tak ada upahnya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Kalau bapak ibu mau memberi, beri uang sama dia. Nah, ini uang transfer bapak dari datang kemari. Kalau dari bagian kurban ini tak boleh. Jangan kita ucapkan nanti Pak ini upahnya, ya, tak boleh. Boleh, haram. Yang ketiga, waktu menyembelih. Kapan penyembelihan itu dilakukan? Syaratnya terbit matahari. Tapi yang aktualnya matahari itu sudah tinggi setinggi tombak. Jadi kalau kita konversi ke derajat, jadi kurang 15 derajat. Dan sudah berlalu sholat Id dan 2 khutbah yang ringkas. Jadi terbit matahari itu syaratnya. Kalau belum terbit matahari belum boleh. Setiap subuh menyembelih kurban dia, tak saya itu kurban. Menjadi sembelihan biasa saja. Harus terbit matahari. Yang aktualnya matahari itu tingginya setinggi tombak. Seukuran kita waktu sholat duha. Dan telah berlalu sholat Id dan 2 khutbah yang singkat. Walaupun kita tidak sholat Id, tidak mendengarkan khutbah, tapi lewatkan dulu. Yang lainnya ikut kita sholat Id, ikut kita mendengar khutbah. Kadang-kadang ada kebiasaan kita kalau sholat Id ini, begitu selesai sholat Id jamaah pulang semua, begitu kan? Meskipun sholatnya sunnah, khutbahnya sunnah, tapi duduklah kita di sini dengan khutbah. Jangan langsung pulang, karena beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat duluan khutbah, baru sholat, tapi orang lain. Kalau sholat Id duluan sholat, baru khutbah, makanya orang lain. Itu aja yang sampai ke Ustaz begitu. Lama pula lagi, yang panjang pula dia khutbah Ustaz begitu. Satu buku dibacanya, setengah aja. Jadi kalau khutbah pun jangan panjang-panjang kali khutbah. Khutbah itu sebenarnya intinya satu aja. Setelah hukumnya terpenuhi, apa hukum khutbah?
membaca hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua itu salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bab yang keempat wasiat takwa, ittaqullah. Yang kelima doa, Allahumma fil mu'minina wal mu'minat. Isi khutbahnya apa? Bapak-bapak yang hadir, kalau mampu hari ini berkurbanlah. Semoga kurban bapak-bapak diterima oleh Allah SWT. Duduk, bangkit lagi baca sama. Baru doa, Allahumma fil mu'minina wal mu'minat. Aina darbatun khotib katanya. Ini apa nih? Kurasa kalau yang begini nanti jadi khotib, jamaah suka, pengurus jadi nggak suka. Mahal-mahal dibayar cuma 5 menit aja kan. Padahal khutbah itu begini sebenarnya, panjang-panjang kali pun pesannya, semua dibahasnya kan? Mulai dari Nabi Adam sampai yang hari ini. Jamaah sudah gelisah. Padahal khutbah itu pesannya bertakwa kepada Allah. Yang keempat syaratnya tadi, hewan yang dikurbankan. Karena ibadah kurban adalah ibadah yang sudah ditetapkan, maka sikap kita ta'abbudi. Ta'abbudi itu kita menerima dan melaksanakan saja. Tak ada pertanyaan, tak ada protes. Disuruh kita kurban, sami'na wa ata'na. Apa ketentuan-ketentuan berkurban? Kita terima. Termasuk hewan yang dikurbankan. Hewan itu kan ada 2 jenisnya. Pertama, bahriyah, hewan yang hidup di air. Itu tak boleh sama sekali, walaupun lebih besar dari hewan yang hidup di darat. Ikan paus, besar ikan paus kan, lebih besar lagi dari lembu, lebih besar dari unta, tapi tak boleh jadi kurban. Yang kedua hewan bahriyah, hewan yang hidup di darat. Hidup di daratnya ada 2, ada kaki 2, ada kaki 4. Kaki 2 ada yang lebih besar dari kaki 4. Ada apa? Burung unta. Tahu burung unta kan? Burung unta itu lebih besar dari kambing, tapi tak boleh dijadikan sebagai hewan. Yang boleh jadi hewan kurban itu cuma 3. Yang pertama kambing, yang kedua sapi, yang ketiga unta. Umur yang dikorbankan itu harus diperhatikan. Pertama kambing. Kambing itu ada 2 jenisnya. Yang pertama dha'nun, kambing biri-biri. Kalau kambing biri-biri, sekurang-kurangnya usianya sudah mencapai 1 tahun masuk ke 2 tahun. Sedangkan kambing kategori ma'zur, kambing apa namanya? Kambing kampung, kacang ya. Itu sekurang-kurangnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Jadi panitia harus teliti. Kalau sudah diamanai oleh para pekurban, kriteria umur dari hewan yang dikurbankan itu harus diperhatikan. Yang kedua sapi. Sapi sekurang-kurangnya usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau kurang, tidak sah sebagai hewan kurban. Kalau disembelih juga, dia tidak sembelihan kurban, namanya sembelihan biasa. Makanya panitia itu hati-hati, jangan salah menjalankan amanah. Tanya baik-baik yang menjual lembu itu, betulnya usia ini 2 tahun? Karena besar, yakin kita, dicek dulu betul-betul. Yang ketiga, unta. Kalau unta usianya 5 tahun masuk ke 6 tahun. Bapak Ibu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang dikurbankan itu tidak boleh ada cacatnya. Cacat yang pertama tak boleh pincang. Kalau pincang tak jadi kurban. Atau patah kakinya. Patah ketika kita turunkan dari turun patah kakinya tak boleh jadi kurban. Atau patah waktu menyembelihnya. Kambing waktu menyembelih injaknya ke kambing kuat-kuat patah, tak saja jadi kurban, ganti. Makanya panitia itu ngeri-ngeri sedapnya kan, diturunkan lembu yang besar kuat itu kan patah kakinya, harus diganti. Tak boleh. Yang pincang, yang patah kakinya tak boleh. Yang kedua, buta matanya. Kalau yang buta mata hewan itu tak boleh jadi korban. Cacat dan seperti itu tak boleh. Yang ketiga sakit. Apakah sakitnya itu di luar atau di dalam? Makanya kita perlu petugas kesehatan hewan untuk
mengecek apakah hewan ini sehat atau tidak. Yang keempat, jangan yang kurus. Karena mau dibagi-bagikan itu daging kurban, bukan kulit sama tulang kurban. Ini pulanya sapi yang kurus disembelihnya. Pipi sapi itu pun tak ada. Makanya pengen dia cari yang baru sapinya. Yang berikutnya, tak boleh putus telinganya. Tengok telinganya putus tidak. Atau dagunya putus. Tinggal sekitar ini, hilang dagu. Atau bagian sisi kanan, sisi kiri sapi. Kadang-kadang ada orang yang jahil kan, ditebasnya sapi itu cacat itu, tak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai hewan yang kita kurbankan itu ada cacat pada hewan tersebut. Maka diteliti dengan baik-baik, umurnya diteliti. Kemudian ada tidak cacatnya, kalau ada cacatnya jangan dijadikan sebagai hewan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban itu tadi ada kambing, ada sapi, ada unta. Kambing, satu kambing untuk satu orang. Jangan buat satu kambing 7 orang. Satu kambing satu orang. Sedangkan sapi dan unta boleh ceritanya, boleh. Satu sapi untuk 7 orang. Panitia jangan salah paham. Kadang-kadang panitia ini juga ala ilmu. Dibuat papan pengumuman kurban. 1 ekor sapi 7 orang. Kurang 3 lagi. Ada yang sudah Pak, yang 3 lagi itu saya katanya. Ini harus 7 orang katanya. Ini salah paham kan? Yang 3 lagi Pak, bagian saya, tulisannya nama saya Pak katanya. Tidak Pak, ini harus 7 orang katanya. Panjang perlu di-upgrade itu pengetahuan. 1 ekor sapi itu boleh untuk 1 orang. Bahkan Nabi itu pernah berkurban 100 unta, Nabi sendiri yang kurban. 63 Nabi sendiri yang menyembelihnya. Selebihnya Ali bin Abi Thalib menyembelih. Kita belum pernah ada di sini ya. Ada satu yang berkurban. Berapa kurbannya? 100 ekor sapi. Mana Pak ya? Jadi kalau ada yang datang, berapa lagi kurangnya Pak? 3 orang lagi Pak. Udah India itu saya saja. Sudah. Jadikan. Jangan dibilang ini Pak harus 7 orang. Bukan harus 7 orang. Boleh untuk 7 orang. Satu sapi pun boleh untuk satu orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, apa saja yang sunnah kita lakukan ketika berkurban itu? Yang pertama, membaca basmalah. Bismillah. Yang kedua, mengucapkan selawat kepada Nabi Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, menghadapkan ke kiblat ketika menyembelih. Ketika menghadap kiblat itu ada doa yang dibaca. Doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu dibaca. Jangan diam saja. Memang sunnah membacanya. Tapi kalau kita tahu baca itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Kemudian bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir berdoa. Apa bunyi doanya? Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini hewan kurban dari Engkau, kembali kepada Engkau kami persembahkan, maka terimalah ini dari kami. Tak hafal kita doa bahasa Arabnya? Ya Allah, hewan ini dari Engkau, akan kami kembalikan kepada Engkau, maka terimalah ini sebagai korban dari kami. Selanjutnya, setelah disembelih, dagingnya dibagi-bagikan. Ada 3 pembagian. Yang pertama dimakan oleh yang berkurban kalau itu kurban sunnah. Kalau kurban nazar, kurban wajib haram dimakan.
Kalau ada bapak ibu yang bernazar kurban tahun ini, daging kurbannya haram dimakan. Tapi kalau kurban sunnah dianjurkan untuk memakannya walaupun hanya sedikit. Bagian yang dianjurkan itu hatinya, ambil sedikit hatinya makan. Sunnah. Ambil sunnah. Makan sedikit. Yang kedua, disedekahkan kepada fuqara dan masakin. Wa at'imul ba'is al-faqir. Mensedekahkannya dalam keadaan mentah, tak boleh dimasak. Kenapa tak boleh dimasak? Karena itu ditanding apa yang diterima oleh fuqara dan masakin berupa daging kurban yang mentah tadi menjadi hak dia sepenuhnya. Maka terserah bagi dia, sudah diterimanya mau dijualnya, mau dibuatnya upah dan lain sebagainya, terserah dia. Makanya tak boleh dimasak, diberikan dalam keadaan mentah. Kenapa? Karena itu menjadi hak dia sepenuhnya. Makanya kalau Istiqlal berkurban, yang menerima daging kurban itu banyak orang-orang yang kategori tidak mampu. Lain dari kegiatan bumbunya lagi dia kan, dapat daging, mau masak lagi. Tempat masaknya boleh tinggal pinggir-pinggir lainnya dia kan. Beli bumbu lagi, berapa bumbunya? Akhirnya mereka jual. Boleh tidak mereka menjualnya? Boleh. Karena sudah menjadi milik mereka sepenuhnya. Dijual ke tukang bakso. Pengepulnya ada juga, pengepul daging kurban. Dibeli, mau jadikan bakso. Yang tak boleh itu menjualnya. Yang pertama, orang yang berkurban itu tak boleh, haram hukumnya. Yang ketiga, daging kurban itu jadi tidak hadiah. Ada kawan kita yang dia orang kurang kaya. Boleh tidak kita berikan daging kurban itu? Boleh, tapi dalam bentuk hadiah, bukan solat hadiah. Tapi ada catatannya. Orang yang menerima daging kurban dalam bentuk hadiah tak boleh dia menjual, haram juga. Jadi kalau bapak orang kaya, ada bapak ngasih daging kurban, yang bapak jualan juga banyak kan daging kurban di rumah, jual itu. Atau ada yang bekerja sebagai tukang rumah bapak, kurang pula ongkosnya kan. Udah ini dari kurban ini sekilo berapa? Dari berapa sekilo? 120. Kurang seberapa jadi upahnya? Kurang 100 lagi Pak. Ini tambahan dari upah. Harus ada boleh. Jadi kalau kita menerima daging kurban berupa hadiah, haram hukumnya diperjualbelikan, haram hukumnya dijadikan sebagai upah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekilas itulah tentang ibadah kurban. Terakhir, kurban juga ada kaitan dengan haji, sekedar menyampaikan pesan saja. Dan ada yang berangkat, yang berapa orang berangkat ini? 10. Banyak itu, 10 orang. Jamaah hujjah kita dari Masjid Nurul Ihsanin ada 10 orang. Jadi menyampaikan pesan dari ayat Al-Quran saja, bukan pesan saya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu di bulan yang sudah ditentukan. Tak boleh di luar bulan yang ditentukan. Pertama Syawal, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah. Harinya pun sudah ditentukan. Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jangan tanding-tanding. Ada pula wacana katanya digeser aja dari rukun haji gitu kan, karena terlalu padat atau ditambah bulannya. Tak boleh. Tak boleh kita balik lagi. Yang kedua, faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fihi. Ketika orang sudah berihram, nawaitul hajja wa umrah, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu lillah, maka ada larangan. Yang pertama kata Allah fala rafas. Apapun yang berbau seksual, baik itu melakukannya, mendengarnya, melihatnya, hindarkan. Fala rafas. Yang kedua wala fusuqa. Jangan melakukan maksiat. Termasuk maksiat itu di tanah haram itu kita boleh berburu, ya kan? Walaupun ada yang mengatakan wa idza halaltum fasdaru, kalau kalian sudah selesai tahallul boleh berburu. Tapi hindarkanlah perbuatan-perbuatan maksiat ketika sudah berihram. Kalau sudah selesai ihram Ustaz boleh? Tak boleh juga. Yang ketiga, wala jidala fil hajj. Jangan bertengkar ketika haji. Bertengkar suami istri,
bertengkar antara kloter, bertengkar antara apa lagi namanya kloter? Ada rombongan kan? Karol, bertengkar jamaahnya sama karol itu. Jangan bertengkar sama negara lain. Wah, ada nampak ribu sekali kita kan di kampangnya itu bertengkar saja. Wala tidak ada. Jadi ini perlu diperhatikan. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hadis. Berikutnya kata Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan pasti Allah mengetahuinya. Maka ada pesan berikutnya, ketika menaiki pada haji, teruslah melakukan kebaikan, terutama kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah orang menaiki pada haji pada bekalnya. Pertama makanan, yang kedua pakaian, yang ketiga obat-obatan, yang keempat dokumen-dokumen perjalanan. Kalau cobek masih dibawa, pisau masih dibawa, rokok masih dibawa, ya kan? Ada nama coba marking lagi kan? Buat cobek, bumbu pecel, bumbu arsik dibawa, masa arsik apa kan? Itu nggak perlu dibawa, itu kan masuk kategori zat. Bekal. Di samping bekal-bekal yang disebutkan tadi itu bekal jasmani namanya. Ada bekal rohani. Apa bekal rohani? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kalau bekal makanan di mana disimpan? Ada tempatnya kan? Kalau pakaian di koper disimpan. Kalau dokumen ada tersandangnya. Kalau takwa di mana disimpan? Kata Nabi, takwa. Takwa itu ada di sini. Karena itu bekal takwa ini kemana-mana bisa dibawa. Kalau pakaiannya tinggal di hotel itu kan, makanan tinggal di hotel, dokumen-dokumen dibawa. Tapi kalau takwa kemana saja dia dibawa. Karena kata Nabi, takwa hahuna. Karena itu kita doakan jamaah kita yang berangkat tahun ini, khususnya jamaah Indonesia ini, agar bekal takwa ini jangan tinggal. Jangan sampai tinggal. Nanti sudah dibawa pakaian, makanan, obat-obatan. Ada satu yang tinggal. Apa yang tinggal? Takwa. Yang tinggal takwanya nanti di Indonesia, itu katanya foto-foto saja di sana. Itu salah satu Imam Masjidil Haram sudah menyampaikan itu. Apa katanya? Salah satu kelebihan jamaah Indonesia ini suka foto. Asal teman Ka'bah foto. Kami sedang doa, kami sedang sholat, kami sedang sa'i. Kenapa? Lupa dia bawa takwa dari Indonesia. Yang dibawa itu apa? Kamera yang dibawa. Canggih, kurang canggih kameranya kan? Kemana kamera yang dibawa itu supaya jelas gambar itu yang dipikirkan. Takwanya tak teringat. Karena itu sekedar mengingatkan saja di ibadah. Bawalah takwa itu dari Indonesia sejak berangkat sampai di sana kembali kepada tanah air ini. Takwa itulah yang dibawa. Kadang-kadang orang pulang dari haji ini berubah penampilan kan? Berubah bu. Kalau di Indonesia bagian timur sana itu ada pakaian khusus yang perempuan kan? Waktu di pesawat itu dipakai itu supaya tandanya pulang. Pakaian utama itu kata Allah, wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah yang lebih utama. Jadi pulang dari menaiki ibadah haji, akhlak makin bagus, hubungan kepada Allah makin baik, hubungan kepada segala manusia makin harmonis. Wattaquni ya ulul, bertakwalah kepadaku kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Demikian saja, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini berguna kepada kita semua dan kepada jemaah hujjah yang berasal dari masjid kita ini. Pertama kita doakan mereka selamat pergi dan selamat pulang ke tanah air. Yang kedua, Allah mudahkan segala urusan mereka di sana, baik urusan terkait dengan kehidupan sehari-hari, makan minum dan sebagainya, juga urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang nanti ke tanah air selamat dan memperoleh haji yang mabrur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sudahi, mari sama-sama kita berdoa. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura ya 'aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana umur ad-dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. والحمد لله رب العالمين.